Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu kepada para pemirsa sekalian. Apa sudah sound ini sudah baik, kedengaran dan nggak patah-patah? Bisa Sudah, di komen ya. sangat baik Ustaz. Ya. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita bisa istiqomah, bisa mengkaji Nadham Aqidatul Awam bersama, dan alhamdulillah juga kalau tidak salah 4 pemateri secara bergantian, dan beliau-beliau semua itu adalah guru-guru kami, termasuk Ustadz Muhsin Bahri, Ustadz Hasanuddin, dan juga Ustadz Jamil Fuadi. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum masuk ke kajian, sebagaimana yang diharapkan oleh Nazim, penulis Nadham ini adalah wahadihi aqidatum mukhtasarah walil awami sahlatun muyassar. Nadham Aqidatul Awam itu memiliki 2 keunikan, yaitu sahlah dan juga muyassar. Sahlah dengan artian mudah untuk dipahami, muyassar mudah untuk dilantunkan dan dihafal. Makanya Nadham Aqidatul Awam itu memang secara poin to poin dan tidak bertele-tele, dan memang walil awami itu untuk orang awam. Baik, dan kita tentunya kita mengkaji Aqidatul Awam ini berharap semoga kita semua ada di dalam barisan Nadham dari musannif juga, was'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad istawal. Beliau musannif mendoakan semua orang yang mengkaji istaghol dengan Nadham ini, ya semoga kita semua itu termasuk golongan yang didoakan oleh musannif. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sekarang sampai kepada sifat jaiz Allah wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi. Sebelumnya mungkin perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa itu sebenarnya jaiz, karena ini masuk ke sifat jaiz. Kami perinci terlebih dahulu, dan sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah diulas bahwa jaiz ini adalah satu hukum dari ketiga hukum akal, yakni wajib, mustahil, jaiz. Dan kalau kita salah mengertikan, kadang salah pula kita kalau untuk memahaminya. Bahkan di sana juga ada yang unik tadi ya, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Allah Ta'ala diantaranya itu dengan adilnya Allah Ta'ala, dengan fadlnya Allah Ta'ala jaiz fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, mengerjakan sesuatu yang mungkin, meninggalkan sesuatu yang mungkin. Di sana juga menyelipkan sifat wajib Allah yang berupa adil. Pernah kami temukan orang yang gara-gara kesalahan mengertikan antara apa yang hukum akal dengan perbedaan hukum akal dengan hukum syar'i, dengan kata lain, saat mengartikan bahwasanya Allah Ta'ala wajib adil, dia mengartikan bahwasanya berarti Allah Ta'ala haram melakukan kezaliman, dan itu salah sasaran. Karena saya peringatkan lagi, wajib, mustahil, jaiz di sini itu adalah bagian ranahnya hukum akal, bukan hukum syara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-amir wan nahi. Siapa yang memerintah Allah, siapa yang melarang Allah, siapa yang mau istilahnya melarang Allah berbuat begini dan begitu, tidak ada. Jadi bukan ranahnya harus melakukan atau haram melakukan, enggak. Itu adalah tentang hukum syar'i. Ini kita sekarang membahas tentang hukum akli, yang mana kalau wajib itu bermakna pasti, mustahil ya mustahil, dan jaiz itu adalah bermakna sah-sah saja kita sesuatu itu sah-sah saja ada dan tidak ada. Kalau mau kita rinci terlebih dahulu tentang ketiga sifat itu, karena untuk lebih memahami bahwa kalau wajib itu fal wajibul aqliyu malam yakbali al intifa bidatihi faftahil. Yang dimaksud wajib akli itu sesuatu yang tidak menerima intifa, tidak menerima ketiadaan. Sebaliknya, kalau di Nadham Aqidatul Awam wal mustahilu diddu kulli wajibi, itu adalah mustahil itu kebalikannya wajib tadi. Dengan artian bagaimana? Dengan artian wal mustahilu kullu malam yakbali fi dzatihi thubuta diddul awwali. Mustahil itu sesuatu yang tidak menerima thubut, tidak menerima keberadaan. Jaiz itu adalah segala sesuatu yang menerima keberadaan dan ketiadaan. Wa kullu amrin qabilun lil intifa wa li thubuti jaizun bila khofa. Itu yang akan kita bahas saat ini. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Itu adalah definisi jaiz. Allah jaiz
Allah jais itu mengerjakan sesuatu yang mungkin, meninggalkan perkara yang mungkin, itu dengan artian Allah sah-sah saja menciptakan sesuatu yang mungkin, tidak menciptakan sesuatu yang mungkin. Itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Lah, dan ini juga menjadi nazam penghujung di tiga bab besar, satu dari ketiga bab besar di pembahasan ilmu kalam, khususnya yang ada di Aqidatul Awam. Tiga bab besar itu dengan kata lain ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat atau ghaibiyat itu. Wajah izum bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi itu menjadi penghujung dari ilahiyat. Makanya setelah itu arsala anbiya dawi fatomna itu sudah masuk ke nubuat. Itu sudah bukan tentang ketuhanan lagi. Oke. Dan ini apa yang dalil akal, dalil rasional tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jais mengerjakan sesuatu yang mungkin, meninggalkan sesuatu yang mungkin. Itu kalau kita lihat di Ummul Barahin ya, sebagaimana di pelajaran sanawiyah itu, di sana dengan mudahnya beliau menjelaskan bahwa namanya mungkin itu adalah muradid dari jais itu sendiri. Kalau sampai Allah Ta'ala itu wajib menciptakan sesuatu yang mungkin, atau wajib tidak menciptakan sesuatu yang mungkin, atau mustahil menciptakan sesuatu yang mungkin, maka terjadilah qalbul haqa'iq. Qalbul haqa'iq itu apa? Qalbul haqa'iq yang seharusnya jais menjadi mustahil atau menjadi wajib. Padahal mungkin itu sendiri adalah muradid dari jais, dengan artian ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang sah-sah saja keberadaan dan ketiadaannya. Itu dalil akalnya. Jadi dengan begitu keliru pandangan-pandangan tentang kalau di ilmu kalam dibahas tentang wujub muraatis shalah wal aslah, wajib menciptakan yang baik dan yang terbaik. Itu yang dilakukan diantaranya oleh Mu'tazilah. Jadi misalkan tentang bi'tsatur rasul. Bi'tsatur rasul itu Allah Ta'ala, bagaimana hukumnya Allah Ta'ala mengutus utusan, maka statusnya itu adalah jais menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut orang yang meyakini bahwasannya itu adalah Tuhan itu pasti muraatus shalah wal aslah, maka kata Mu'tazilah yang memiliki konsep wujub muraatus shalah wal aslah itu wajib Allah Ta'ala mengutus utusan, karena itu adalah yang terbaik. Jadi kalau ada kerusakan di muka bumi, ya Allah Ta'ala wajib mengutus utusan untuk membenahi hal itu. Itu kata Mu'tazilah. Ada juga ulama filsuf dari Barahimah itu termasuk filsuf, itu juga mengatakan bahwa dengan konsep muraatus shalah wal aslah justru mustahil Allah Ta'ala mengutus utusan. Makanya Barahimah tidak percaya utusan. Mengapa? Karena kalau Allah Ta'ala itu mengutus utusan, sedangkan Allah Ta'ala itu wajib menciptakan yang terbaik, dunia ini sudah baik, ngapain mengutus utusan yang memperbaiki sesuatu yang sudah baik? Maka itu adalah tahsilul hasil istilahnya. Jadi gak perlu gitu. Makanya dengan konsep yang rancu itu terjadi dua pandangan yang berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep bahwasannya Allah Ta'ala itu jais fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, maka bi'tsatur rasul itu ya jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat di sini, namanya jais itu bukan berarti sesuatu itu ada atau tidak ada, bukan itu. Tapi bisa saja sesuatu, misalkan saya di sini sekarang saya statusnya ada di sini, dan statusnya saya ada di sini itu jais secara hukum akal. Tapi kalian nggak bisa mengatakan bahwasannya saya nggak ada sekarang di sini, nggak bisa. Maksudnya jais itu secara akal keberadaan saya dengan ketiadaan saya di sini itu sama saja, statusnya sama. Jadi kalau sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, ya maka sudah berarti saya sudah ada. Tidak bisa dikatakan tidak ada. Ya, itu juga senada kalau kita bahas misalkan secara akal. Surga neraka itu tentang kekalnya bagaimana? Secara akal surga dan neraka itu jais kekal, jais tidak kekal. Tapi karena oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan, maka ya udah, kita tidak bisa mengatakan surga neraka tidak kekal, karena sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitupun juga kita sekarang membahas tentang sesuatu yang sering menjadi perbincangan mengenai Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang kepada surga,
memasukkan seseorang kepada neraka, maka biasanya kita menyandingkan kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke neraka itu bi'adlihi, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan seseorang ke surga itu bifadlihi, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian bagaimana kedua-duanya itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala memasukkan orang yang taat ke neraka misalkan secara hukum akal jaiz. Allah taala memasukkan orang bermaksiat ke surga ya secara hukum akal jaiz, dan semuanya itu adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ke tentang adil itu. Bagaimana yang dimaksud adil? Adil itu mudahnya meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak merembet kepada haknya orang lain. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali di dalam Qawaidul Aqaid, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjumpa dengan sesuatu yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian misalkan kalau di syarah Aqidul Awam di Nurul Tolam menjelaskan wajah izum fadli wa adlihi tarkuli kulli mumtinin kafilihi, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Zaid misalkan Islam, menakdirkan Amr itu kafir, sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Satunya dikasih ilmu, satunya dikasih kebodohan, satunya dikasih kesehatan, satunya dikasih kesakitan, itu jaiz bagi Allah taala, dan istilahnya itu tidak dan Allah taala tetap dikatakan adil, tidak zalim. Mengapa demikian? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan terserah Allah mau diapain. Contoh gambarannya mudahnya, misalkan saya punya kertas. Di kertas itu saya ingin menggambar dua orang. Satunya dibikin ganteng, satunya dibikin jelek. Apakah saya zalim? Tidak, karena itu ya kertas saya, itu adalah bolpen saya mau melukis ya sesuka hati saya. Misalkan juga saya mau buat cerpen misalkan. Ada sosok, satunya dijadikan antagonis, satunya dijadikan protagonis. Apakah saya adil? Ya tetap adil. Tidak bisa saya dikatakan zalim, karena itu adalah haknya saya. Beda misalkan saya kalau misalkan nyolong uangnya moderator misalkan, uangnya host, maka itu zalim karena itu sudah melampaui dari haknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semua ini adalah haknya Allah taala. Tidak pernah menjumpai Allah taala yang bukan haknya. Maka kalau memahami konsep seperti ini, orang taat dimasukkan ke neraka adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat dimasukkan ke surga adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikatakan adil. Makanya kalau semisal sesuatu yang Allah taala menciptakan syar itu jaiz, menciptakan khair itu jaiz, lalu menciptakan khair, maka itu adalah fadl, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya contoh kasarannya, saya orangnya jago pencak silat misalkan, tengkar dengan host, mau saya tampar saya bisa dan berkuasa banget, dan saya bisa memilih tidak menampar. Maka tidak menamparnya saya itu merupakan fadl yang diberikan saya kepada host. Begitupun juga contoh yang kita kembali kepada kitabnya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke neraka itu sah-sah saja jaiz. Memasukkan orang ke surga sah-sah saja juga. Maka kalau Allah taala memilih memasukkan orang kepada surga, maka itu berarti fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan fadl? Karena meskipun orangnya itu taat, meskipun orangnya itu paling top ibadahnya, tetap fadl, pemberian Allah taala. Karena Allah taala bisa saja memasukkan dia ke neraka, ternyata tapi itu tidak dilakukan oleh Allah taala. Ternyata itu dijadikan dimasukkan kepada surga. Yang mana surga itu adalah sesuatu yang khair. Begitupun juga dikatakan oleh ulama tentang fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang umum, dirasakan oleh kita semua ini yang ada saat ini, itu adalah fadlnya diijad oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara ada dan tiadanya kita itu jaiz bagi Allah taala. Allah taala mau menciptakan kita, tidak menciptakan kita, jaiz bagi Allah taala. Ternyata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah pemberian oleh Allah, karunia dari Allah taala kita diadakan. Karena kita tidak diadakan, juga tidak ada yang istilahnya sah-sah saja bagi kita. Ya, itu juga tentang pembahasan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Dan
sifat jais Allah Ta'ala ini, kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita pernah bahas tentang wahdaniyat, ini masuk juga tentang pembahasan wahdaniyat fil af'al. Dengan artian semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah tidak ada sesuatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu terlepas dari pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang masyhur untuk membahas ini adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan. Ini juga menjadi garis tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Qadariyah adalah kelompok yang mengatakan ada kudrat al-hadithah yang terlepas dari kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang mana kekuasaan independen tidak berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah sebaliknya, Jabariyah meyakini bahwasanya kita semua itu terjebruk sehingga tidak memiliki amal sama sekali. Kita itu semuanya terpaksa tidak memiliki amal sama sekali. Itu keliru. Dengan ayat tersebut kita sudah bisa menjabarkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kita memiliki amal. Buktinya apa? Itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian, berarti kalian kan ada. Berarti tidak bisa kita dikatakan kalian itu tidak ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ta'malun, amal kalian juga ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekaligus mengkatar kepada Qadariyah, yang mana Qadariyah mengatakan amal itu terlepas dari pekerjaannya makhluk, terlepas dari pekerjaannya Allah Ta'ala. Itu di tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Begitupun juga kalau Imam Asy'uti di Tafsir Al-Iqlimiyah itu saat membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di Al-Fatihah yang biasa kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah juga mengkonter antara Jabariyah dengan Qadariyah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu iyyaka na'budu mengkonter kepada Jabariyah. Mengapa demikian? Karena kalau kata Jabariyah kita tidak punya amal sama sekali. Pertanyaannya sekarang, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memiliki amal menyembah? Apakah Tuhan? Ya enggak lah. Manusia yang memiliki amal menyembah. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Kan enggak. Tapi penyembahan kita tetap itu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang poin pertama. Poin kedua, iyyaka nasta'in itu mengkantar kepada Qadariyah. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya kita memiliki kekuasaan yang mana kekuasaan itu bisa terlepas dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya dari Al-Fatihah sendiri itu kita sudah bisa merumuskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy'uti. Dan dengan sifat jais ini sebenarnya sudah banyak sesuatu yang bisa kita petik. Di antaranya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wahdaniyat fil af'al. Lagi-lagi tidak ada selain Allah Ta'ala yang menciptakan pekerjaan di sana. Adalah kita semua itu yang menyembuhkan dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau di Nurul Dolam ini ada kisah menarik tentang Nabi Musa alaihissalam, tepat di Nadham ini. Nabi Musa itu memang terkenal berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikatakan kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu pernah sakit gigi langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonannya begini, ya Allah, ya intinya Nabi Musa itu mengeluhkan tentang sakit gigi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diarahkan, coba ambil hasisah fulani, rumput tumbuhan dijelaskan tumbuhan apa. Tapi kalau di kitabnya fulani berarti ya tidak secara spesifik disebutkan. Rumput itu coba diambil, ditaruh ke giginya dan ternyata sembuh. Sakit yang keduanya, Nabi Musa itu sakit lagi.
karena sudah tahu resepnya, yang mana resepnya itu langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ngambil lumpur itu ditaruh ke giginya, justru semakin parah. Akhirnya permohonan kepada memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sakitnya. Ya Allah, ini saya sakit gigi dan saya mengikuti saranmu sehingga saya lumpur itu saya taruh lagi dan justru semakin parah. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Nurul Dolamnya, iya, yang pertama kamu itu memohonnya kepada saya. Dan yang kedua kamu itu langsung mengambil kepada hasis tadi itu. Padahal yang nafi ad-dar asyafi itu adalah saya, bukan rumputan itu. Dengan artian segala sesuatu itu yang menciptakan tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala sesuatu yang lainnya itu adalah istilahnya itu kalau di umur borohinya hukum adat. Iktiron antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi saya makan nasi, akhirnya saya kenyang dengan konsep wajah bifadli wadli tarkuli mungkin kafili, dan juga konsep wahdaniyat fil af'al, yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan makan saya kenyang itu kok bisa berbarengan di sana, itu adalah hukum adat, yang mana makannya itu gara-gara Allah Subhanahu wa taala, kenyangnya juga gara-gara Allah Subhanahu wa taala, tapi karena bersamaan terus, nah itu kebiasaan. Makanya dikatakan hukum adat, hukum kebiasaan. Api membakar. Maka kalau api itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan kebakaran di sana, ya Allah Subhanahu wa taala. Kebakaran itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, api itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya itu bersamaan, itu dikatakan hukum adat. Begitupun juga orang masuk surga, orang masuk neraka, itu bukan wajib Allah taala orang yang taat dimasukkan surga, orang yang bermaksiat masukkan neraka, tidak. Tapi itu tetap kembalinya kepada hukum adi. Biasanya orang yang taat itu dimasuk kepada surga, orang yang orang yang maksiat masuk ke neraka. Makanya mufasir saat menafsiri tentang udkhulul jannata bima ta'malun, bima di sana bukan bukan sababiyah, tapi justru musohab. Maka kalau kita kembali kepada konsepnya tadi di hukum jaiz tadi, itu semuanya tetap jaiz, masuk ke surga jaiz, ke neraka jaiz. Tapi memang kebiasaannya musohab di sana bersamaan. Ya, orang kalau amalnya baik ya dimasukkan ke surga, amalnya jelek dimasukkan neraka. Sama kayak orang ya kalau main api ya kebakaran nanti. Orang kalau minum air ya seger nanti. Maka tidak bisa ini juga dijadikan dalil, istilahnya justifikasi orang yang melakukan maksiat. Kan saya meskipun melakukan maksiat belum tentu masuk neraka. Ente meskipun beribadah belum tentu masuk surga. Iya betul, belum tentu memang. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga gara-gara amalnya. Dan meskipun saya juga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sana ya dalam konteks ini adalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyatukan keduanya? Tadi itu bahwa kita dimasukkan ke surga bukan dari amal, dimasukkan ke neraka juga bukan gara-gara amal. Semuanya itu adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang biasanya orang yang masuk dijadikan alamah. Kalau bahasanya di Nur Dolamnya, orang yang soleh itu menjadi tanda dia akan masuk surga. Orang yang maksiat itu dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang bakal masuk pada neraka. Itu mungkin yang tentang sekelumit tentang sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mungkin ini dulu, kalau memang ada tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan atau berikutnya tentang para nabi. Terima kasih Ustadz, kami simpulkan sedikit ya mengenai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diterangkan oleh Ustadz Muhammad tadi, Muhammad Ibn Romli, bahwasanya sifat jaiz itu merupakan salah satu dari 3 hukum akal, yaitu adalah wajib, mustahil, jaiz. Wajib sendiri memiliki arti pasti, kemudian mustahil itu
tidak ada, dan Jais itu mungkin menerima keadaan dan tidak ada. Kemudian dari Jais tersebut muncul permasalahan yang sering dibahas dalam kitab akidah. Contohnya itu adalah mengutus nabi. Mengutus nabi menurut ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya jais. Jadi dengan artian Allah mengutus nabi ke muka bumi itu boleh, dan Allah juga tidak mengutus nabi ke muka bumi itu juga diperbolehkan. Tapi di sini ada dua kelompok besar lain yang mengomentari tentang permasalahan ini. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Berdasarkan statement beliau yaitu mura'atu sholah wal aslah, maka Mu'tazilah mengatakan wajib mengutus seorang rasul ke muka bumi. Dan kemudian kelompok lain yang juga besar itu adalah Barahimah, berdasarkan statement dan argumen yang sama yaitu mura'atu sholah wal aslah, mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib mengutus nabi ke bumi. Kenapa? Karena dunia pada hari ini dan pada masa mereka mungkin sudah dianggap baik-baik saja. Kemudian permasalahan jais ini juga merembet kepada permasalahan Allah memasukkan surga kepada orang yang memasukkan surganya Allah kepada seseorang itu dengan fadlnya, kemudian Allah memasukkan seseorang ke neraka itu dengan sifat adilnya. Dari sini juga Ustaz mengkaitkan permasalahan sifat jais ini dengan sifat wahdaniyah fil af'al ya. Ini memiliki kaitan erat antara sifat jais Allah dan wahdaniyah fil af'al, yang mana Allah sudah mengatakan juga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang mana ayat ini sebenarnya menjadi dalil dan juga statement bagi ahli sunnah wal jamaah untuk mengcounter atau mengcover pendapat-pendapat dari Jabariyah dan juga Qadariyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita melanjutkan ke nadhoman yang lain, kami beritahu kepada hadirin atau audiens pada malam hari ini, mungkin yang ingin bertanya silahkan bertanya dengan mengucapkan password tanya di kolom komentar. Sekali lagi kami ulangi, bagi para audiens atau penonton pada malam hari ini yang ingin bertanya silahkan tuliskan tuliskan di komentar tanya supaya bisa langsung menanyakan kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Kami tanya, Agen Sahai, AG Sahai akan kami sambungkan. Lagi diurus oleh tim kami. Sebentar ya Ustaz, lagi coba disambungkan. Sudah diundang tapi tidak masuk. Agen saya diundang lagi. Hilang. Dan Mungkin kami berikan kesempatan lagi kepada pemirsa yang lain. Untuk pemirsa, kalau misalnya ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar tanya, langsung bisa menanyakan kepada narasumber tentang permasalahan pada malam hari ini. Atau penanya minta naik. Oh, itu sudah nyambung. Ada. Masih proses. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak atau ini langsung bisa ditanyakan kepada narasumber. Apakah sebelumnya kami minta maaf dulu, apakah Bapak sudah paham tentang permasalahan pada malam hari ini? Iya, sudah paham Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silahkan Bapak kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung ditanyakan kepada narasumber. Begini Ustaz, maaf ini saya mau bertanya tentang masalah Homer. Apakah boleh kalau bertanya masalah Homer?
Sebelumnya kami minta maaf Bapak karena permasalahan Homer bukanlah permasalahan dibahas pada malam hari ini. Mungkin oke. Konfirmasi ke narasumber dulu. Atau kami tanyakan dulu kepada Ustadz Muhammad bagaimana? Apakah bersedia untuk menjawab pertanyaan tentang Homer? Ya, tanyakan dulu itu tentang akidah apa bukan? Khawatirnya tentang apakah Allah Ta'ala jais menciptakan Homer. Bisa saja kayak gitu pertanyaannya. Jadi sebelumnya Bapak ini sudah kami konfirmasi apakah Homer ini memiliki kaitan dengan akidah atau seperti apa? Wah, kedengeran Ustadz. Bisa diulang Ustadz? Ini Bapak, kami sudah konfirmasi kepada narasumber. Apakah permasalahan tentang Homer ini mengenai akidah apa bukan? Assalamualaikum Bapak. Enggak masalah hukum, tanya hukumnya saja cuma Ustadz. Oh, gini Ustadz Muhammad Romli, hanya ingin menanyakan tentang hukum. Ya, ini kan pembahasan akidah ini. Aja, skip. Ya. Ya wes. Maaf sebelumnya Bapak, kami harus mungkin lain kali. Soalnya permasalahan pada malam hari ini mengenai akidah, jadi Homer itu keluar dari pembahasan output kita pada malam hari ini. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Ini Ustadz Romli. Mungkin untuk menyela-nyelakan ini ya, tidak ada pertanyaan. Saya ingin bertanya nih, Ustaz Romli. Ada yang tanya. Oh ada. Oke. Ini ada penanya yang lain. Sahabat ternak. Ya. Proses. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini ada sedikit masalah di. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini ada sedikit masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pada malam hari ini kami sebelumnya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak sudah paham tentang pembahasan kita pada malam hari ini? Insya Allah sedikit-sedikit. Oke, silahkan Ustaz, Bapak apa yang ingin ditanyakan kepada langsung pada narasumber? Oke, ya. Belajar tauhid ini kan hukumnya fardu ain ya. Namun yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana yang fardunya itu Bapak? Apakah nanti kepada misalkannya ada ta'aluknya atau dengan cabang-cabangnya yang mendalam seperti yaitu tadi tentang ta'aluk dari sifat yang 20 itu, apakah itu juga termasuk dalam fardu ain Bapak? Atau boleh disimpulkan saja sebatas mana orang awam itu yang fardu untuk mengetahui tentang aqaid Khamsin ini Bapak? Karena aqaid Khamsin ini kan bila diterangkan di kitab itu kan nanti jadi panjang Bapak. Ada sampai ke beberapa kitab ya. Tapi tidak semua orang awam itu mampu mengecapi pendidikan. Maka yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasnya fardu ain dalam tauhid ini untuk orang awam? Gitu saja Ustaz. Baiklah Bapak, ini kami konfirmasi dulu pertanyaannya kepada narasumber. Kalau beliau bersedia menjawab, langsung mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Ustadz Ibnu Romli, ini ada penanya menanyakan tentang masalah sejauh mana kewajiban kita
untuk mempelajari ilmu tauhid ini? Ini sedikit keluar ya dari pembahasan, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya Ustadz Muhammad Ibn Nurul ini bersedia, silahkan dijawab. Jadi sejauh mana kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tauhid lebih-lebih kepada orang awam, karena penjelasan ilmu tauhid atau akidah yang cukup melebar dan panjang, mungkin itu merupakan sebuah masalah dan juga problema bagi orang-orang awam yang tidak menjalani atau memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Baiklah Ustaz, itu pertanyaan. Ya. Itu alhamdulillah itu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji, karena orang kadang bagi pemula itu kadang tidak bisa membedakan apa yang istilahnya sampai pembahasan yang mendalam sama yang memang menjadi awal yang wajib bagi orang Islam. Bahkan kalau di Zubatnya itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Sebenarnya titik tekannya di sana. Awal wajibnya orang mukallaf itu adalah ma'rifatul ilah, mengetahui kepada Tuhan. Pakai ma'rifat. Kalau kita ulik lagi di Aqidatul Awam, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isyrina sifah, itu juga wajib untuk ma'rifat. Wa ba'du fa'lam, ketahuilah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah, tentang wajibnya ma'rifat mi wajibil lillahi isyrina sifah, tentang sifat wajib Allah 20 sifat. Nah, di sana memang tentang yang dibahas adalah fardu ain bagi setiap orang mukallaf, makrifat. Nah, titik tekannya sampai makrifat. Makrifat itu sebatas mana? Kalau kita mengkaji di Kifayatul Awamnya, Kifayatul Awam itu saja dari judulnya kan Kifayatul Awam, cukup dah untuk orang awam, sudah cukup untuk itu. Lah Kifayatul Awam di sana itu dijelaskan, makrifat itu adalah kita mudahnya itu al-jazmu al-mutabiq lil waqi' bidalili. Sampai jazmu meyakini 100%, mutabiq lil waqi' yang memang serasi dengan yang ada berarti benar, bidalili dengan menggunakan dalil. Yang tentunya yang dimaksud dalil di sana adalah dalil akli. Dan yang wajib di sana adalah dalil akli yang ijmali. Sampai dalil akli yang sebatas ijmali, tidak perlu yang tafsili. Maka selebihnya dari yang tafsir yang ijmali tadi itulah yang memang tidak fardu ain. Memang hanya menjadi kewajiban bagi orang-orang yang tertentu untuk misalkan, dan itu menjadi fardu kifayah bagi orang-orang. Kalau misalkan meninggalkan semua terjun ke sana, ya maka dosa semua. Itu adalah fardu kalau mengetahui dalil tafsili. Lantas apa perbedaannya antara dalil ijmali dengan dalil tafsili? Dalil ijmali itu sebatas orang itu mengetahui Allah Ta'ala dalil dari setiap sifatnya tanpa perlu kalau dikejar bisa menjawab lagi. Semisal Allah Ta'ala ada, nah, itu adalah hanya mengetahui sifat, tidak sampai sebatas makrifat. Kalau hanya tahu bahwasanya Allah Ta'ala ada, itu bisa sebatas itu dikatakan taklid, tidak sampai makrifat. Dan kita wajibnya makrifat. Makrifat ilmu kalam itu bagaimana? Makrifat itu adalah dengan mengetahui dalil ijmalinya minimal. Dalil ijmali dengan artian kalau ditanyakan apa buktinya Allah Ta'ala ada? Adanya makhluk. Adanya makhluk. Nah, kalau ditanyakan lagi apakah adanya makhluk itu adalah kalau misalkan makhluk tidak ada, apa buktinya Tuhan misalkan? Apakah dia bisa menjawab atau tidak bisa menjawab? Itu sudah ke ranah tafsiri. Tapi pada dasarnya masing-masing dalil dari masing-masing sifat, dalil akalnya dia mengetahuinya. Kenapa? Pertanyaan lagi, kenapa harus ada dalil akal di sana? Setidaknya orang itu tidak, keimanannya tidak yatakholkhol. Jadi kalau semisal ada syubhat yang muncul, maka tidak bergoyang. Kalau hanya istilahnya tahu Allah wujud, kita bakok mukhalafatul hawadisi tanpa tahu dalil akalnya, akhirnya kalau ada syubhat dia langsung goyang. Misalkan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ada, lalu ada misalkan konten kreator mengatakan keberadaan Tuhan dengan ketiadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sama, akhirnya dia ragu misalkan gara-gara tidak mengetahui kepada dalilnya. Maka itu yang menyebabkan orang itu harus mengetahui dalil ijmali. Maka saya tegaskan lagi, sampai sebatas mana
orang itu wajib mempelajari akidah ya sampai sebatas mengetahui dalil ijmalinya saja. Tapi gak cukup dengan tahu sifat-sifatnya, tapi harus dengan dalil ijmalinya. Soal dalil tafsili itu memang ada perbedaan, ada perincian lebih khusus. Nanti kalau di Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali masih merinci apakah dia hidup di lingkungan yang steril, apakah dia hidup di lingkungan yang ada syubhat-syubhatnya, itu ada pembahasan beda. Tapi hemat saya kalau sekarang zaman apalagi orang sudah bisa nonton TikTok, nonton YouTube dan lain sebagainya, nggak ada yang steril selagi masih bisa mengakses konten-konten kayak gitu, nggak ada yang steril. Makanya setidaknya ada 1-2 orang yang sampai terjun ke ilmu kalam. Tapi kalau orang awam secara keseluruhan itu cukup mempelajari hukum dalil ijmalinya saja. Sekian. Baiklah Bapak, mungkin sudah paham dengan penjelasan dari narasumber Bapak. Jadi mungkin kami bisa ulangi sedikit. Jadi mengenai sebatas mana wajib kita untuk memahami ilmu akidah atau ilmu tauhid itu, maka Al-Ustaz Ibnu Romli ini menjawab pertanyaan Bapak berdasarkan kitab Kifayatul Awam, yang mana penjelasan dalam Kifayatul Awam itu mencukupkan orang awam untuk mempelajari tauhid itu sebatas paham dalil ijmali. Jadi gambaran ijmali itu artinya adalah dalil global. Jadi gambaran dari dalil global itu adalah sekiranya kita ditanyakan oleh orang, maka ya cukup segitu. Kita tidak bisa menjawab tentang pertanyaan selanjutnya mengenai permasalahan itu. Jadi contohnya dalil adanya alam itu, dalil adanya Allah adalah wujudul alam atau wujudul makhluk. Itu mengenai sebatas mana kita wajib mengetahui mengetahui ilmu akidah. Bagaimana Bapak, sudah paham mungkin? Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah sudah paham. Tapi kalau tadi merujuk kepada Kifayatul Awam, ya karena saya ini kan ngajinya tidak habis ya. Cuma di Kifayatul Awam itu ada sedikit kata-kata yang bisa saya nukil dari Imam Sanusi, bahwa di situ menuliskan orang yang tidak mengaji atau tidak mengerti tentang hukum akal yang wajib, mustahil dan jaiz, itu wudunya tidak sah. Itu gimana itu pendapat Bapak itu? Atau penjabarannya seperti apa itu? Sebentar ya, kami konfirmasi. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustadz Ibnu Romli, bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi atau... Oke, siap. Di Muqaddimah sebelum ke sifat wujud, hampir ke sifat wujud. Kami sangat mengharap kalau memang ada teksnya, tapi yang pernah kami dengar begini, yang pernah kami baca kalau bukan kalau di Fathul Awam, tapi di kitab-kitab yang lain, Imam Al-Ghazali mengatakan la yasihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sebuah ibadah kecuali setelah ma'rifatil ma'bud. Dan itu sebenarnya ya sudah logis. Logisnya dari mana? Ya bagaimana mungkin kita beribadah kepada sesuatu kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu? Jangan-jangan kita nanti salah sasaran. Misalkan saya oleh disuruh ngasih kitab ke host, maka kepada orang yang saya suruh itu harus tahu host itu siapa host, tempatnya di mana, daerahnya di mana, biar tidak salah sasaran. Maka yang saya tahu itu adalah illa yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Itu kalam di antara kalamnya Imam Al-Ghazali. Kalau mungkin mirip-mirip dengan yang antum maksud di sana. Tapi alhasil itu bukan istilahnya. Kalau sebatas tidak makrifat itu sebenarnya masih ada ikhtilaf ulama. Tapi memang kalau taklid yang benar, taklidnya harus yang benar, bukan taklid yang keliru. Itu masih diperselisihkan oleh ulama. Jadi masih khilaf. Jadi tidak serta-merta berarti tidak iman, tidak Islam, ya enggak. Tapi memang kita sebaiknya memang harus makrifat. Makanya saya bacakan di Nurul Dolamnya tentang wabatu fa'lam bi wujubi ma'rifah mi wajibilillahi sirina sifah, tentang fa'lam ini dikatakan di sini wahdar minat taklid. Takutlah kamu dari taklid. Fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Maka iman kamu
akan menjadi mukhtalaf, diperselisihkan oleh ulama. Yang tidak diperselisihkan oleh ulama ya ma'rifat. Tapi bisa dibalik lagi dengan artian taklid itu pun juga masih diperselisihkan. Jadi jangan istilahnya gara-gara taklid berarti apa imannya tidak sah. Enggak. Imannya tidak sah, masih diperselisihkan oleh ulama. Dan kalau kita mengaji merujuk kepada fikihnya, memang di antara syarat sahnya toharoh kan di sana di antara rukun-rukun toharoh kan ada memang niat. Dan niat itu di antara yang penyebab sahnya itu adalah di antara syaratnya ya dia harus Islam. Makanya orang kafir itu tidak bisa melakukan ibadah toh meskipun dia sebenarnya dituntut. Makanya ada pertanyaan, orang kafir itu kelak di neraka itu disiksa apa gara-gara kekafirannya saja atau juga gara-gara meninggalkan ibadah? Itu sebenarnya khilaf ulama di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Penjelasannya begini, kalau ada ulama yang mengatakan enggak, kekafirannya saja karena dia tidak bisa beribadah di dunia. Ada yang mengatakan enggak, semuanya itu disiksa. Buktinya bagaimana? Dia gak sholatnya disiksa, dia misalkan berjudinya disiksa semua. Kenapa? Orang kafir itu pernah ditanya, masalakakum fi sakor, qalu lan lakum minal musallin. Apa yang kalian lakukan di sakor? Kenapa kamu itu masuk ke neraka sakor? Karena saya itu lam nakum minal musallin. Saya itu tidak melakukan sholat, padahal dia orangnya kafir yang ditanyakan. Karena dia tidak sholat disiksa. Maka di sana dikatakan orang-orang kafir pun juga gara-gara gak sholat di dunia itu tetap disiksa. Tapi memang di dunia gak bisa melakukan sholat karena dia kafir gitu loh. Dia harus Islam untuk niatnya biar sah. Dia harus harus memenuhi syarat rukun dari sholat itu sendiri. Ya itu kalau yang hemat saya kayak gitu. Oh, oke. Jadi begitu mungkin penjelasan dari Ustadz Bapak. Bisa dipahami Ustadz Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Insya Allah paham Ustadz. Ya, terima kasih atas ilmunya dan penjelasannya Ustadz. Kami berikan kesempatan sekali lagi untuk para pemirsa pada malam hari ini yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, langsung bisa mengetikkan password tanya di kolom komentar, maka langsung kami angkat dan langsung bisa menanyakan kepada narasumber. Sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, langsung ketikkan kata password, password tanya di kolom komentar, maka langsung kami tanyakan, nanti langsung bisa menanyakan kepada narasumber pada malam hari ini. Baiklah, kami persilakan kepada para pemirsa. Sekali lagi bagi para penonton setia An-Najah Center yang ingin menanyakan kepada narasumber, langsung bisa ketikkan password tanya di kolom komentar, maka langsung kami angkat pertanyaannya. Sekali lagi, password tanya di kolom komentar. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, langsung tuliskan password tanya di kolom komentar, tanya. Oh ya, mungkin karena nggak ada Ustaz. Oh, ada? Langsung ADYYY. Langsung kami angkat, lagi proses bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akun ADYY. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menanyakan kepada pemilik akun ADYY, apakah Anda sudah paham tentang penjelasan pada malam hari ini? Paham. Alhamdulillah paham.
Baiklah. Maaf, di sini apa bisa saya bertanya tentang masalah lain, bukan masalah yang tadi itu? Bisa kami konfirmasi dulu kepada Ustadz Muhammad Ibnu Romli. Kalau mungkin narasumber bersedia, Anda bisa menanyakan langsung pada narasumber. Sebelumnya permasalahan tentang masalah apa? Mungkin bisa di. Soalnya saya kan, Oke. mohon maaf, saya kan salah satu GT dari pondok gitu. Ada masyarakat bertanya kepada saya, tapi saya tidak tahu jawabannya. Pernah dengar dulu waktu An-Najah, pas Sanawiyah An-Najah itu pernah dengar, tapi saya lupa jawabannya. Mengenai akidah. Gimana akidah? Mungkin bisa kami konfirmasikan. Mungkin bisa disebutkan dulu pertanyaannya, nanti kami konfirmasikan kepada narasumber. Kenapa Allah memberi nama dirinya dengan Allah? Baik, kami tanyakan dulu kepada Ustadz Muhammad Ibnu Romli. Ini Ustadz, ini merupakan salah satu GT dari Pondok Pesantren Sidogiri, dan dapat pertanyaan mungkin dari masyarakat mengenai kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana Ustadz, mungkin Anda berkenan atau tidak untuk menjawab pertanyaan ini? Oke. Saya sebentar saja, ya. Ini sebenarnya kalau tentang nama Allah itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi kalau secara ilmu kalam, saya hanya bisa sebatas menjawab tentang bahwasannya segala asma-Nya Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, dengan artian Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal itu disampaikan kepada para rasulnya, oleh para rasul disampaikan kepada kita. Dengan artian begini, kita mengetahui makrifat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang satu, yang esa, yang tidak ada yang serupa dengannya, itu bisa melalui akal. Bisa melalui akal murni. Jadi para filsuf sendiri, para filsuf yang tidak mengenal para rasul, itu bisa sampai kepada kesimpulan Tuhan pencipta itu harus esa. Pencipta itu tidak ada awalnya, tidak diciptakan, tidak ada yang serupa dengannya, itu bisa para filsuf. Tapi tanpa para rasul yang memberitahu bahwasannya Allah itu memiliki nama ini dan lain sebagainya, itu tidak bisa para filsuf itu mengenalinya bahwasannya Tuhan itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna yang lain. Jadi misalkan kalau boleh saya gambarkan, saya berpapasan dengan Mas Adi ini, penanya ADYY. Misalkan kamu melihat saya, Mas Adi melihat saya tanpa memberitahu tentang nama saya, atau di layar ada nama saya, tapi bisa dengan akal menilai nama saya dari muka saya, nggak bisa. Ini kalau dari hidungnya kayaknya namanya ini nggak bisa. Bahkan ada yang orangnya amit jelek gitu, namanya keren, ada yang wajahnya ganteng, namanya jelek, ada itu. Tapi itu dengan artian bahwa nama itu memang bukan ranahnya ta'akuli, bukan ranahnya akal, tapi memang samai. Kalau kita belajar nahwu itu ada yang kiasi, ada yang samai. Nama itu adalah yang samai. Nggak bisa istilahnya menebak-nebak atau secara nalar menebak, itu nggak bisa. Begitu apalagi nama Tuhan gitu. Nama Allah Subhanahu wa taala itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perinciannya secara nahwiyah, misalkan ada yang Allah itu dari ilah dan lain sebagainya, ya bisa dirujuk sendiri. Tapi secara ilmu kalam, nama itu memang tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang bisa dinalar. Yang bisa dinalar, yang harus ada dalil ijmali, dalil tafsili tadi, itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pemilik akun ADYY, apakah Anda sudah paham mengenai jawaban ini, bahwasanya nama Allah itu sendiri tauqifi, ya, bukan ranah akal untuk mengotak-atik menebak siapa nama Allah. Karena tauqifi itu pasti butuh proses, yang proses itu dari adanya Rasul, dan Ustadz juga sudah menyebutkan bahwasanya filosof sekalipun, walaupun mereka mempercayai eksistensi dari Tuhan, tapi mereka tidak akan tahu mengenai nama Allah itu sendiri kecuali adanya Rasul. Bagaimana penanya ADYY, sudah Anda paham?
Alhamdulillah sudah paham. Makasih Ustaz. Nggih, sama-sama. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik Ustadz, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan Ustadz atau disampaikan kepada para hadirin malam hari ini? Oke, ini sudah 3 pertanyaan ya? 2 masih? Masih 2 tapi... Oh iya, malam ini. Mungkin karena waktunya sudah... Oke. Ini juga sebatas tambahan dari kami bahwa tentang sifat jaiz itu yang sering istilahnya didengar secara konsep akidah itu Allah Ta'ala jaiz menciptakan syar, menciptakan khair, yang baik dan yang buruk. Tapi kita sering mendengar pepatah begini, semua yang dari Allah itu adalah yang terbaik. Nah itu yang sabar aja, semuanya itu adalah yang terbaik yang dari Allah. Seakan-akan memang Allah Ta'ala hanya menciptakan yang terbaik. Kalau yang dipahami itu adalah Allah hanya bisa menciptakan yang terbaik, wajib menciptakan yang terbaik, maka itu sama seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah itu wajib muratus salah wal aslah. Tapi ya gak serta merta itu keliru. Bisa kita benarkan dengan cara memahami bahwasannya segala sesuatu yang dari Allah itu pasti yang terbaik, dengan artian, dan ini juga pemahaman dari Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bisa menciptakan khair, bisa menciptakan syar, tapi semuanya itu ada hikmah di balik itu. Dan hikmah itu bisa yang ada di jangkauan akal atau bahkan di luar jangkauan akal. Maka kami akan mengutip di Al-Ma'man min ad-Dhalalahnya. Al-Ma'man min ad-Dhalalah, di sana oleh beliau dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu mustahil menciptakan sesuatu yang syarrun makhdun. Murni syar itu gak mungkin karena pasti sesar-sarnya ciptaan Allah di balik itu ada hikmah. Melihat hikmah berarti itu adalah lagi-lagi itu adalah yang baik. Maka dengan kita kalau mendengar perkataan itu jangan sampai artikan bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan keburukan. Enggak, Allah Ta'ala jaiz, itu rukun iman ke-6 itu. Jaiz menciptakan khair dan syar, tapi itu semuanya ada hikmah di balik itu. Ya, sekian. Lebihnya dari kami, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.